Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini mungkin, saya akan sedikit share terkait dengan apa yang saya dapatkan dari buku Semua Bisa Diatur. Nah, di buku ini atau buku, Semua Bisa Diatur ini, di storybook-nya saya membaca survei yang cukup menarik. Salah satu surveinya dinyatakan, bahwa sebetulnya orang yang paling sukses itu orang yang jujur atau orang yang, tidak jujur gitu, seperti itu. Ya, survei tersebut, saya penasaran kenapa memang karena, apakah memang dia menjawab apa yang ada di benak saya atau tidak, seperti itu. Dan ternyata memang saya cukup, apa ya, kecewa dengan salah satu survei itu yang menyatakan bahwa, ternyata di antara orang yang sukses, orang ke-1 sampai orang yang, terbawah, orang yang paling bawah itu ternyata diisi oleh orang jujur. Jadi orang jujur ini orang yang memang, berbuat baik, orang jujur itu menempati urutan terbawah, gitu. Ini cukup cukup juga yang, bagi saya, kok kenapa memang surveinya seperti itu, gitu ya. Jangan-jangan, apakah orang yang memang jujur itu imbalannya nggak di dunia, tapi di akhirat, seperti itu. Nah, ternyata juga, selain itu, tidak hanya itu, gitu. Jadi, selain terbawah, juga teratas juga ternyata. Jadi orang jujur ini juga menempati urutan teratas. Jadi yang di tengah-tengahnya itu orang yang tidak jujur, orang-orang yang licik lah, seperti itu. Nah, kok bisa seperti itu, gitu. Dia menjelaskan dalam, surveinya ternyata memang orang yang terbawah itu, orang yang jujur dan memang, posisi yang terbawah. Jadi, eee, orang-orang yang ketika mungkin salah satunya contoh adalah diminta bantuan, dia selalu menolong, diminta bantuan untuk pinjem, dia selalu selalu bisa menolong, meluangkan waktu untuk menolong dan sebagainya, sampai hartanya juga habis dan sebagainya. Dia orang yang selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang punya kepentingan atau yang orang-orang bisa bilang orang-orang licik ini, seperti itu, orang yang tidak jujur ini. Nah, sedangkan orang yang, apa ya, orang yang ada di posisi tengah ini ternyata, adalah orang-orang yang sebetulnya kalau kita bilang adalah orang-orang yang memang bisa dibilang licik ya, bisa dibilang licik, bisa dibilang orang-orang tidak jujur. Nah, orang-orang tidak jujur ini, eee, pada, hakikatnya dia memang akan kerjasama dengan orang-orang yang jujur, tapi, dia akan ditinggalkan oleh koleganya, oleh temannya, sedikit demi sedikit sehingga dia dijauhi, seperti itu. Nah, orang tidak jujur ini atau orang ini memang ada di posisi yang tengah, tapi dia tidak akan berkembang seberkembang orang yang jujur, karena dia udah kecap ya, mempunyai brand image lah, personal image yang kalau kerjasama dengan dia itu, dia orangnya tidak jujur dan sebagainya. Nah, itu yang di urutan yang paling tengah gitu ya. Jadi urutan ke tengah ini diisi orang-orang yang tidak jujur. Nah, urutan yang teratas diisi orang-orang yang jujur. Nah, kok beda gitu ya, orang jujur yang di atas sama yang di bawah ini, apa yang membedakannya? Fakta yang cukup menarik, orang yang jujur yang di atas ini ternyata memang dia akan menolong juga tadi ya, akan coba, membantu, akan coba untuk, memberikan waktu kepada orang-orang yang memang, butuh pertolongan. Tapi juga, nah ini tambahannya, tapi juga orang-orang ini kalau ternyata dia sudah merasa kecewa, dia akan membalas. Dengan cara apa membalasnya? Dengan cara dia membuat orang tersebut jera. Dengan cara, disebarkan ke teman-teman bisnisnya, disebarkan ke orang lain bahwa, eee, kalau kerjasama dengan orang tersebut, tidak baik dan sebagainya. Ya, ternyata memang seperti itu. Jadi orang-orang ini adalah orang yang nggak diam, orang yang ketika menemukan
dia membantu tapi ketika dikhianati, orang itu, membalas seperti itu. Jadi bisa dibilang, orang ini akan baik kepada orang baik dan akan jahat kepada orang jahat. Itu sih lebih kata-kata yang tepat di sini. Nah, apa yang saya dapat simpulkan dari, storybook bisa dibilang, ternyata memang kalau kita, belajar dari 3 itu, ya sesuatu yang bisa kita bilang, kelicikan atau kita mendapatkan apa ya, partner bisnis atau kita mendapatkan, teman, mendapatkan, siapa yang ada di kita, penting bahwa ketika mereka tidak jujur dengan kita, mereka melakukan suatu penipuan, mereka melakukan suatu tindakan kriminal atau hal apapun yang merugikan, kita gitu. Alangkah baiknya kita jangan diam saja, tapi, mengingatkan juga ya, penting ke orang-orang lain supaya juga tidak, mengalami hal yang sama dengan kita. Ya, nah disinilah pentingnya bahwa ternyata orang jujur yang, di atas ini mendapat kepercayaan lebih tinggi dibandingkan dengan, jujur yang paling bawah, karena orang jujur yang di atas ini, yang paling atas ini punya prinsip, ya seperti itu. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.